Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Abang akan memberikan pengantar ya tentang elektrokardiografi. Ya, jadi mungkin ini bagi yang sudah pernah belajar ya, jadi lebih ke refresh ya, mungkin bagi yang sudah pernah waktu di kuliah ya, udah pernah dapat materinya, jadi ini sebagai refreshing aja berarti ya. Sebelumnya suara Bang jelas semuanya ya? Jelas, Kang. Oke ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang elektrokardiografi. Ya. Nah, yang pertama, apa itu elektrokardiografi? Ya. Jadi elektrokardiografi adalah suatu alat bantu berupa grafik yang merekam aktivitas listrik jantung dalam durasi tertentu. Ya. Nah, jadi ini kembali poin penekannya adalah dia merupakan grafik yang merekam aktivitas listrik jantung. Dalam hal ini, kalau kita berbicara terkait aktivitas listrik jantung, poinnya adalah depolarisasi dan repolarisasi dari atrium dan ventrikel. Ya, nah, jadi sehingga EKG tidak akan merepresentasikan aktivitas kontraktilitas atau mekanik dari jantung. Ya, jadi dia hanya menggambarkan aktivitas listrik. Dalam hal ini, itu konsepnya adalah depolarisasi dan repolarisasi dari atrium dan ventrikel. Oke. Nah, yang pertama ini untuk mengulang saja. Pada dasarnya setiap potensial aksi ya. Jadi kalau mungkin pernah belajar di faal kayak fisiologi otot kan ada potensial aksi. Potensial aksi baru kemudian terjadi kontraksi dari otot, kontraksi dari relaksasi. Di jantung juga sama. Sel-sel otot jantung ya atau miosit ya, itu baru akan melakukan kontraksi dan relaksasi setelah dipicu oleh potensial aksi. Cuman di jantung karakteristiknya berbeda dengan dari sel otot rangka maupun sel otot polos. Nah, di jantung sendiri ini sedikit anatominya. Otot jantung itu terdiri atas dua struktur ya. Yang pertama sel yang bersifat kontraktil. Itu yang disebut dengan miofibril ya. Yang miosit yang tersusun atas miofibril. Fungsinya apa? Inilah yang berfungsi sebagai memompa. Jadi dia berkontraksi dan berelaksasi ya pada saat melakukan memompa darah ya. Jadi disitulah nanti terkait sistol sama diastol. Oke. Nah, ini yang bersifat sebagai mekanis. Sedangkan satu lagi ada sel yang bersifat autoritmik atau autoritmicity ya. Inilah sel yang berfungsi mencetuskan potensial aksi dari jantung. Ya. Jadi setelah sel-sel autoritmik ini mencetuskan suatu aktivitas listrik, barulah sel-sel kontraktil akan bekerja. Nah, ya. Jadi yang mana yang direkam dari EKG? Yang terekam dari EKG adalah aktivitas depolarisasi dan repolarisasi dari sel-sel kontraktil ini yang terdapat di atrium dan di ventrikel. Itulah yang kita rekam dengan EKG. Oke. Nah, yang mana sel-sel autoritmik? Sel-sel autoritmik itu secara struktur itu ada mulai dari SA node ya, sinoatrial node, ada AV node atau atrioventricular node, ada His bundle dan ada serat Purkinje ya. Nah, kira-kira begini. Ini gambaran aja, mungkin pernah belajar di faal. Jadi dalam struktur jantung, di jantung itu sendiri potensial aksi terjadi pada sel autoritmik dan pada sel-sel kontraktil. Ya. Nah, yang direkam oleh EKG adalah yang ini. Ya. Aktivitas listrik pada sel-sel yang kontraktil. Nah, nanti selama penjelasan akan sering disebutkan ada depolarisasi, ada repolarisasi. Nah, ya, jadi ini karena ini perkenalan, Abang ulang sedikit. Apa itu depolarisasi ya? Pada dasarnya setiap potensial aksi itu terdiri dari fase potensial istirahat, ada depolarisasi dan ada repolarisasi. Ya. Oke, itu kenapa terjadi? Karena ada perubahan potensial dari potensial membran istirahat. Ya. Kenapa potensial membran itu bisa berubah? Karena ada pertukaran ion.
yang menyebabkan perubahan ada beda antara elektronegatif ya, baik antara negatif ya, ada negatif dengan positif dari dalam intraseluler dengan ekstraseluler. Oke, itu konsep dasar faalnya. Nah, di sini ionnya apa? Ionnya adalah kalium, natrium, dan kalsium. Oke. Nah, jadi di dalam otot-otot kontraktil ya, di dalam otot-otot jantung, ketika dia fase istirahat, potensial istirahat, dia akan bersifat sangat negatif, sekitar minus. Ini namanya potensial istirahat. Oke, tetapi ketika datang impuls, ya apa yang terjadi? Ketika datang suatu respon impuls dari sinoatrial node, ya kita nggak bahas tentang ini hari ini, ya dari datang impuls dari sini, maka akan terjadi fase yang inisiasi dari fase 0 atau fase depolarisasi cepat. Di sini apa yang terjadi ketika depolarisasi? Ya, pada saat depolarisasi akan terbuka kanal ya atau channel natrium, ya fast natrium channel. Jadi natrium yang awalnya jadi di dalam intrasel awalnya minus 90 mV nih, sangat negatif. Ya, tetapi ketika fase depolarisasi, channel natrium terbuka, itu natrium akan masuk dengan sangat cepat ke dalam intrasel. Sehingga natrium ini kan positif ya, ion yang positif ya. Jadi ketika natrium masuk dengan sangat cepat, maka elektronegativitas yang awalnya minus 90 dia akan naik. Nah, akan naik sangat cepat sampai mencapai hampir 30 mV. Nah, ini namanya fase depolarisasi. Depolarisasi cepat. Oke. Bersamaan dengan natrium banyak masuk ke dalam sel, ion sebaliknya, kalium kan normalnya di dalam intrasel ya. Nah, kalium mulai merembes keluar dari intrasel ke ekstrasel. Ya, tetapi kalau natrium masuk dengan cepat ke intrasel, kalium keluarnya cenderung lebih pelan-pelan. Nah, di sini ketika sampai di puncak ini, kalium mulai bocor dari intrasel ke ekstrasel, mulai keluar dia. Jadi yang tadinya intrasel menjadi sangat positif, mulai turun lagi dari plus 30, mulai turun, mulai mengarah ke negatif lagi. Ya. Nah, yang kuning ini fase 1 namanya repolarisasi awal. Oke. Nah, respon dari sel yang lain ketika mulai turun ke negatif lagi akan terbuka kanal atau channel kalsium. Nah, di mana kalsium dari ekstrasel mulai masuk lagi ke intrasel, tetapi masuknya juga dengan pelan-pelan, tidak secepat natrium tadi. Ini namanya fase plateau, ya plateau, datar. Kenapa dia datar? Karena di saat kalium keluar, kalsium masuk dengan jumlah yang hampir sama. Makanya di sini ya fase plateau rata. Di sini biasanya tidak menimbulkan rangsangan listrik apapun. Oke. Tetapi setelah itu kalsium dia terbuka sebentar langsung menutup. Sehingga yang terjadi kalium terus-menerus keluar dari ekstrasel, dari intrasel keluar ke ekstrasel. Karena dia keluar terus-menerus dari tadi yang awalnya sudah positif kembali turun ke negatif. Ini yang namanya fase repolarisasi cepat. Oke. Ya, jadi ketika nanti Abang menyebutkan depolarisasi, artinya Abang representatifnya ini. Itu artinya depolarisasi. Ketika Abang menyebutkan repolarisasi, maka nanti berarti fase inilah yang kita bahas, yang dimaksudkan. Ya. Nah, nanti ada juga lain di dalam sel otoritmik ada sendiri proses depolarisasi dan repolarisasinya. Tapi itu tidak terkait dengan pembahasan EKG kita sekarang, nanti dibaca sendiri aja. Ya, oke. Nah, selanjutnya, nah, jadi prinsipnya apa? Terkait sel-sel otoritmik, ya kita harus membahas ada namanya elektrofisiologi jantung. Ya. Nah, elektrofisiologi jantung yang pertama, dalam keadaan normal, dia strukturnya dimulai dari SA node, sinoatrial node. Inilah yang jadi pacemaker utama jantung. Ya, pencetus listrik utama jantung di sini. Dia terletaknya di atrium kanan, di dekat muara dari vena cava superior. Ya, dari sini, ya ini yang pertama. Listrik jantung setelah dicetuskan oleh SA node, dia kemudian arus listriknya akan diteruskan ke dua arah. Yang pertama, dia akan menyeberang ke atrium kiri melalui bundel Bachmann. Ya, sedangkan yang dari SA di atrium kanan langsung menuju ke AV node. Nah, ini
nodus AV atau atrioventricular node. Ini adalah poin kedua yang di dalam sel otoritmik. Jadi sel otoritmik yang pertama SA node, kemudian AV node. Dari AV node kemudian akan diteruskan ke bundle of His bundle atau AV bundle. Dia terletak di interventricular septum ya, di pangkal. Baru kemudian dia akan berbagi menjadi dua cabang berkas. Ya, cabang berkas ini nanti listrik dari SA node akan diteruskan sampai ke ventricle. Dia akan berjalan melalui berkas cabang kiri, ya. Berkas cabang kanan yang ini right bundle branch dan berkas cabang kiri, ya, left bundle branch. Kemudian dari berkas cabang akan mengalir ke dalam kabel-kabel yang kecil ya. Nah, berkas-berkas yang kecil ini yang namanya Purkinje. Aktivitas inilah yang kemudian digambarkan oleh EKG. Ya, aktivitas listrik ini. Nah, ini jalur konduksi namanya. Ya. Nah, jadi ketika kemudian aktivitas listrik ini terjadi, itulah yang kita rekam dengan elektrokardiografi. Ya, jadi elektrokardiografi kembali tidak merekam pergerakan otot ventrikel, tidak merekam pergerakan katup, tidak. Yang direkam ini aktivitas listrik ya dari jalur konduksi. Ketika ada gangguan dari jalur konduksi ini, disitulah akan muncul kelainan pada EKG. Ya, nah jadi untuk gambaran misalnya gini, kayak gini. Ini adalah bentuk struktur gelombang EKG. Ada gelombang P, ada gelombang QRS, dan ada gelombang T. Ya, dari di antara P ke Q, ya, atau kadang-kadang di sini ini kalau Q sebenarnya ke bawah, yang ini R ya, atau juga orang nyebutnya gelombang P ke R. Nah, gelombang P ini menggambarkan aktivitas depolarisasi dan repolarisasi yang terjadi di atrium. Oke, nah, jadi ketika listrik dicetuskan dari sini berjalan ke atrium, melalui atrium sampai ke AV node, itulah tergambar di EKG sebagai gelombang P. Kemudian listrik tadi masuk dari AV node. Di AV node dia akan mengalami perlambatan sekitar 120 milidetik sampai 200 milidetik. Nah, inilah yang tergambar dengan garis PR interval di sini. Oke. Nah, listrik itu kemudian berjalan dan memberikan ke ventricle. Jadi terkait aktivitas depolarisasi dan repolarisasi dari ventricle, nah digambarkan dengan depolarisasi dari ventricle dilambangkan dengan QRS. Ya. Kemudian udah ada depolarisasi, tentu ventricle repolarisasi ya. Repolarisasi adalah digambarkan dari segmen ST ini sampai ke segmen T. Ya, itu gambarannya. Jadi lebih kurang mungkin seperti ini. Ya, ini kira-kira ya, ini animasinya. Oke. Nah, ketika ada aktivitas listrik ya dari SA node kemudian masuk ke atrium kanan dan ada yang menyeberang ke atrium kiri, di EKG akan terekam gelombang P. Ya. Nah, kemudian listrik ini nanti akan berjalan, aktivitas arusnya menuju ke AV node. Nah, di AV node ini ya nanti akan tergambar dia aktivitas listriknya berupa garis ini. Nah, PQ atau PR interval lebih tepatnya di sini. Nah, di sini artinya listriknya sekarang baru berjalan di AV node. Dari AV node listriknya akan berjalan ke ventricle menyebabkan terjadinya depolarisasi dari ventricle. Ya. Nah, aktivitas listrik depolarisasi inilah yang kemudian akan direkam sebagai gelombang R ya dalam kompleks QRS ya sebagai gelombang R. Oke. Kemudian setelah depolarisasi ya akan terjadi fase repolarisasi. Aktivitas repolarisasi ini kemudian akan terekam di segmen ST. Oke. Ya, yang diperhatikan aktivitas listriknya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu jantung akan kembali ke fase istirahat. Nah, itulah yang T. Bersamaan aktivitas listrik ini terjadi di jantung, di dalam otot jantung terjadilah aktivitas sistol dan diastol. Ya. Jadi yang direkam adalah
aktivitas listriknya. Ya, jadi kembali yang digambarkan oleh jantung yang EKG adalah aktivitas listriknya. Ya, selanjutnya ini ya, jadi secara normal pacemaker jantung yang normal SA node. SA node itu akan mencetuskan listrik impuls lebih kurang 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Ya, yang ini. Tetapi ketika SA node gagal bekerja dalam keadaan gangguan irama jantung, AV node juga bisa mencetuskan listrik sekitar 40 sampai 60 bit per menit, puls per menit. Ya, kalau ini juga gagal, sel-sel Purkinje juga bisa mencetuskan listrik jantung. Ya, itu dengan kecepatan 20 sampai 40 kali per menit. Sehingga semua ini kalau kita rekam dengan EKG itu akan menimbulkan suatu pola yang berbeda-beda. Ya, makanya ada banyak variasi atau pola dari gambaran elektrokardiografi. Tapi yang akan kita bahas hari ini fokus yang normal saja, jadi yang dari SA node. Oke. Nah, teknik pemeriksaan elektrokardiografi yang pertama begini. Untuk pemeriksaan elektrokardiografi, ya, yang kita harus pahami dulu ada lead atau sadapan. Ya, sadapan di EKG itu ada 2 macam. Yang pertama sadapan ekstremitas, ya, yang dipasang di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ya, oke. Kemudian ada sadapan prekordial. Ya, sadapan prekordial itu yang dipasang di badan. Itu alatnya. Ya, secara alatnya. Oke. Nah, sadapan secara beda potensial, secara perekamannya nanti akan terjadi kepada terutama yang sadapan ekstremitas ya, yang dipasang ada gelang di tangan, gelang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nanti itu terbagi menjadi sadapan atau lead bipolar dan lead unipolar ya. Oke, ini bedanya. Oke. Lead bipolar itu adalah lead yang menggambarkan beda potensial antara 2 sadapan. Ya. Ini terkait kepada elektroda atau perekam yang kita pasang di alat di ekstremitas ya, di tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Oke. Itu yang lead bipolar. Contohnya gimana lead bipolar? Lead bipolar itu misalnya gini. Nah, ketika kita meng-EKG ya, hukumnya perekaman di tangan kanan ini ya, itu negatif. Oke. Yang di tangan kiri positif. Oke. Yang di kaki kiri itu kutubnya positif, sedangkan dari kaki kanan itu sebenarnya netral ya. Jadi kalau ada yang positif di kaki itu sebenarnya meskipun ada dua perekam, ada 2 gelang, salah satu itu netral, yang satu aja yang dianggap sebagai positif. Nah, pada lead yang bipolar ya, bipolar itu menggambarkan beda potensial antara 2 perekam, 2 sadapan. Misalnya ya, ini ada contoh di sini. Lead 1 ya, antara right arm dengan left arm. Oke, lead 1. Berarti dia merekam beda potensial antara kutub negatif di yang perekam di tangan kanan dengan yang di tangan kiri. Makanya garisnya begini. Itulah yang digambarkan di rekam jantung sebagai lead 1. Jadi gambaran pola di rekaman di EKG lead 1 menggambarkan aktivitas beda potensial listrik dari sadapan di tangan kanan dengan di tangan kiri. Begitu juga lead 2. Lead 2 di EKG, di kertas EKG menggambarkan beda potensial, aktivitas beda potensial dari sadapan di tangan kanan dengan di kaki. Ya, dalam hal ini kaki kiri. Ya, di tangan kanan kutubnya negatif, kaki kiri kutubnya positif. Sedangkan lead 3 di rekam jantung ada lead 3 nanti itu. Ya. Lead 3 di rekaman jantung menggambarkan beda potensial dari kutub positif di tangan kiri dengan kutub positif di kaki kiri. Oke? Paham ya? Pak paham enggak atau bingung? Terutama yang baru-baru nih. Ini siapa nih? Wahyus, Arik sama Huma, paham nggak? Mana suaranya nih? Wahyus ya? Paham ya? Oke. Ya, itu yang namanya lead bipolar.
Nah, terus ada yang lain namanya lead unipolar yang diaugmentasi, ya, atau augmented unipolar lead. Ini adalah juga perekamannya diambil dari sadapan ekstremitas yang di tangan. Bedanya, kalau tadi beda potensialnya antara misalnya kiri dengan kanan atau kanan dengan kaki. Kalau unipolar ini, dia membedakannya ada suatu titik sentral yang dianggap sebagai kutub negatif, dan yang di tangan kanan, tangan kiri maupun kaki kiri sebagai suatu kutub positif. Nah, oke. Nah, kayak gini gambarannya. Jadi kalau yang augmentasi, yang jantung adalah kutub negatifnya. Ya. Oke, tetapi memang tidak ada lead di sini. Leadnya terletak di mana? Sadapan augmentasi negatif ini biasanya terletak di dalam mesin EKG-nya. Tetapi secara vektor, secara gambaran garis arus listrik atau vektor, di titik tengah jantung ini dianggap sebagai kutub negatif. Jadi kalau pada sadapan yang unipolar diaugmentasi, misalnya kayak AVR, ya, AVR itu berarti menggambarkan beda potensial antara sadapan di tangan kanan positif dengan titik negatif di sini. Begitu juga dengan AVF, berarti beda potensial antara rekaman, ya. Kalau di EKG nanti ada AVF, sadapan yang diambil dari AVF di kaki sebagai kutub positif dibandingkan dengan yang di jantung sebagai kutub negatif. Begitu juga dengan AVL. Nah, itulah yang tergambar di EKG, ada sadapan lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL dengan AVF. Ya. Itu konsep-konsep dasar terkait tekniknya. Ini yang namanya berasal dari sadapan ekstremitas. Jadi sadapan ekstremitas nanti direkam EKG-nya, di kertas EKG akan menggambarkan ya lead bipolar, yaitu lead 2, 3, lead 1, lead 2, lead 3, dan lead augmentasi unipolar atau augmented unipolar lead, ya, itu AVR, AVL dengan AVF. Ya, itulah 6 lead ya yang diambil dari ekstremitas. Paham? Nah, kemudian nanti ada satu lagi yang namanya lead prekordial, ya. Kalau prekordial ini pada dasarnya sadapannya dipasang sekeliling jantung di dada. Mulai dari lead 1, lead 2 sampai lead 6 kalau sadapan kiri, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau sadapannya lebih banyak. Kalau dibagi pemeriksaan jantung yang kompleks, kita bisa meriksa sampai lead untuk yang prekordialnya itu mulai dari sadapan kanan, ya, V2R, ya, V3R, V4R itu kanan sampai yang di belakang, posterior namanya, V7, V8, V9. Tapi kalau untuk standar itu sadapannya cukup dari lead 1, V1 ya, atau V sampai V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Itu sadapan standar pada lead yang prekordial. Prekordial itu artinya sekeliling jantung. Ya, intinya sekeliling jantung, ya. Nanti ini letak-letaknya dihafal, ya. Ini harus hafal. Kenapa? Karena memasang itu harus hafal lead. Misalnya kayak lead 1, ya. Kita pasang di mana? Nah, di ini, di linea parasternalis, ya. RIC berapa? RIC 4. Ya, lead 2, ya, parasternalis kanan, ya, kalau lead 1, ya. Nah, yang lead 2 sejajar dengan lead 1, tapi di linea parasternalis kiri. Nah, jadi setelah pasang lead 1, pasang lead 2. Oke. Nah, setelah pasang lead 2, ini biar lancar maksudnya. Yang mana mau dipasang? Pasang dulu lead 4. Lead 4 di mana? Sejajar linea midclavicularis sinistra RIC 5. Atau kadang-kadang kalau pada laki-laki sejajar dengan nipple. Kalau pada cewek susah. Pasang dulu lead 4. Ya. Setelah pasang lead 4, nah, lead 3 berada di antara lead 2 sama lead 4. Oke. Nah, setelah pasang, berarti sudah terpasang lead 1, lead 2, lead 3, lead 4. Baru kemudian pasang lead berapa? Pasang dulu lead 6. Ya, lead 6 itu terletak di linea mid axillaris kiri, ya, setinggi RIC 5. Sudah terpasang lead 6, baru lead 5 letakkan di antara lead 4 dengan lead 6. Ya, nah itu teknis memasang, ya. Tapi sebenarnya ini harus dihafal dan harus sering diulang, ya. Jadi kalau cuman hafal teori aja, kalau nggak pernah diulang nggak akan terhafal. Oke, nanti dibaca aja soal ini, ya. Nah,
Oke. Nah, nanti dalam penjelasan EKG, sadapan tadi akan digambarkan dalam suatu potongan atau plan ya. Ini namanya potongan frontal. Potongan frontal adalah aktivitas listrik yang digambarkan dari sadapan ekstremitas. Ya, oke. Jadi kalau nanti di buku-buku sering baca ini namanya potongan frontal. Potongan frontal ini digambarkan dalam suatu diagram heksaaksial namanya, berupa aksis. Jadi kalau potongan frontal, bayangkan orang begini, ya kita ambil potongan, kita potong dari atas sampai ke bawah secara rata. Terus kita lihat jantungnya, itulah namanya potongan frontal. Ya, jadi kita memotong badan pasien itu dari atas, dari puncak kepala rata ke bawah. Jadi badannya terbelah. Nah, sehingga potongan jantung yang terekam seperti ini. Nah, itu namanya potongan frontal. Digambarkan nanti dengan konsep heksaaksial diagram. Di sini lihat tergambar apa? Nah, AVF ya. Oke, kemudian lead 3, lead 2, lead 1. Oke, ini yang potongan frontal. Sedangkan satu lagi ada namanya potongan koronal. Koronal itu adalah potongan sekeliling jantung. Nah, begini. Jantung terletak di tengah, badan pasien kita potong 2 di tengah-tengah. Nah, beginilah konsep diagramnya. Bahwa V1 dan V2 yang kita letak, dia akan menggambarkan aktivitas listrik ya dari sekitaran septum, dari jantung. Makanya ini lead dari septal. Ya. V3, V4 nanti akan menggambarkan aktivitas dari anterior. Ya, bagian dari anterior jantung. Dan V5, V6 akan menggambarkan bagian dari lateral. Oke, nah ini namanya potongan koronal ya. Oke. Jadi untuk potongannya sendiri atau plan ya, itu ada potongan frontal atau potongan koronal. Itu terkait nanti pemahaman posisi aksis jantung ya. Oke. Nah, begini kira-kira. Sehingga ketika kita membaca EKG itu ya, itu sama kayak orang melihat suatu objek. Misalnya orang melihat gajah, ada 4 orang yang melihat gajah. Orang yang melihat dari depan dia akan melihat gajah melihat belalai. Orang yang dari belakang akan melihat gajah melihat ekor. Dan seterusnya. Sama kayak EKG. Ya. Jadi gambaran listrik jantung EKG yang di sadapan ekstremitas dengan di sadapan prekordial itu berbeda. Ya, dan semuanya itu ada polanya meskipun nanti cara membacanya tetap sama. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kalibrasi. Ini termasuk bagian dari teknis pemasangan. Kalibrasi penting. Dalam membaca, udah pernah lihat kertas EKG semuanya ya? Oke, udah pernah ya. Nah, dalam setiap kertas EKG selalu akan ditemukan seperti ini. Paling penting harus tahu kalibrasi standar kertas EKG. Ya. Ya, kertas EKG selalu terdiri gini. Dia akan terdiri dari tumpukan 5 kotak kecil kemudian menjadi 5 kotak sedang. Itu selalu. Ya. Dalam kalibrasi standar kalibrasi EKG selalu ya nanti akan terbentuk seperti ini ya. Jadi 10 kotak ke atas itu setara dengan 10 mm atau 1 milivolt. Itu kalibrasi standar. Jadi kalibrasi standar EKG normal itu defleksi ke atasnya 10 mm. Sedangkan kecepatan perekamannya adalah 25 mm. Itu yang standar, itu yang kita bahas sekarang. Oke, dalam kalibrasi standar, setiap kotak ini ya itu jaraknya 1 mm. Ya, jaraknya 1 mm. Oke, bedanya apa? Kotaknya sama-sama bujur sangkar 1 kali 1. Nah, tetapi representasinya beda. Ya, ini ke sini lebarnya 1 mili, ke atas 1 mili. Tetapi di dalam kertas EKG ya, kotak yang sejajar sumbu X itu menggambarkan kecepatan. Menggambarkan kecepatan ya. Kecepatannya gimana? 1 mm ya. 1 mm dari kotak di sumbu X ini kotak kecil ya. Ingat ya, ada 5 kotak kecil yang bergabung menjadi kotak sedang nanti ya. 1 mm kotak kecil itu setara kecepatannya dengan 0,04 detik. Ya, 0,04 detik atau 40 milidetik. Yang ini. Ya. Jadi jarak 1 meter di sini, jarak 1 mm di sini sama dengan 0,04 detik.
Ya, artinya sejajar dengan sumbu X. Ini menggambarkan waktu. Sedangkan tingginya yang ke atas ini ya sejajar dengan sumbu Y, 1 mm itu menggambarkan voltase. 1 mm di sini setara dengan 0,1 milivolt. Makanya 10 kotak kecil ke atas sama dengan ya 10 mm setara dengan 1 milivolt. Oke? Paham ya? Paham nggak ini? Ada yang nggak paham sejauh ini? Ilma, paham Ilma? Oke, ya. Bang, Ya, izin untuk itu Bang, yang penjelasan yang sejajar sumbu Y Bang masih belum paham gitu. oke, boleh. Ya, ini barusan siapa yang nanya? Izin Bang, biasa alfa Bang. Oke, alfa ya. Soalnya saya belum pernah ketemu, jadi biar sekalian kenalan. Oke, jadi kembali ya. Kalibrasi standar ya dalam suatu kertas EKG selalu terdiri ada dia kotak kecil ukuran 1 kali 1 mm. Kotak kecil itu nanti akan tersusun menjadi 5 kotak kecil, dianggap itu sama dengan satu kotak sedang. Kayak gini. Ya, kotak kecil, 5 kotak kecil menjadi satu kotak sedang. Ya, nah. Ukuran normalnya ya. Ini kotak kecil ini kalau dibesarkan yang ini ya, satu kotak kecil besarnya gini. Panjangnya adalah 1 mm, lebarnya adalah 1 mm. Oke. Nah, dalam perekaman EKG, kita tidak melihat sebagai kotaknya aja, kita menggambarkan dia sebagai suatu sumbu X ya. Ini kan sumbu X nih. Ya. Yang horizontal sebagai suatu sumbu X, yang vertikal sebagai suatu sumbu Y. Oke. Garis horizontal ya, pokoknya asal horizontal dia menggambarkan kecepatan. Ya, setiap kita mengukur horizontal ya, setiap kita mengukur ke sini pokoknya asal ke garis horizontal itu menggambarkan kecepatan. Kita mengukur ke garis vertikal ke atas itu menggambarkan voltase. Ya, sehingga nah, misalnya ini kan 1 mm nih, ya. 1 mm di horizontal itu setara dengan 0,04 detik. Oke. Nah, rupanya suatu rekaman jantung di garis horizontal ya, itu terekam ada garis sebanyak 2 kotak kecil atau 2 mm. Artinya apa? Artinya itu setara dengan 0,08 detik. Kebayang ya? Nah, oke. Jadi nanti misalnya kita membicarakan misalnya paling gampang, PR intervalnya berapa, Bang tanya. Nah, PR interval misalkan dia sejajar garis horizontal nih PR interval. Oh, PR intervalnya 3 kotak kecil, Bang. 3 kotak kecil artinya apa? PR intervalnya itu adalah 0,12 detik. Paham? Nah, itu terkait kecepatan yang digambarkan di garis horizontal atau sumbu X. Begitu juga sumbu Y. Abang tanya nanti, ke atasnya kan ini 1 mm. 1 mm kalau horizontal ke sini setara dengan 0,1 milivolt. Ya, nanti Alfa melaporkan, Bang, EKG-nya tinggi gelombang R-nya itu 4 kotak kecil. 4 kotak kecil artinya kan 4 mm. 4 mm kalau ke atas setara dengan apa? 0,4 milivolt. Jadi berapa tinggi gelombang R-nya? 0,4 milivolt. Ya, karena di buku kalau nanti kawan-kawan baca textbook atau laporan enggak ada akan orang bilang tinggi gelombang R 4 kotak kecil, ya. Panjang PR interval 3 kotak kecil itu enggak ada. Yang akan disebutkan selalu berapa PR intervalnya? 0,12 detik. Nah, jadi terbayang 0,12 detik artinya 3 kotak kecil. Nah, itu tujuannya, makanya harus hafal kalibrasinya. Ya. Begitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lapor ke konsulen, Dok, EKG-nya sudah saya baca gitu. Nggak bisa ngelapor PR intervalnya 5 kotak kecil. Salah. PR intervalnya itu 0,2 detik. Paham ya? Jadi ingat, yang sejajar dengan horizontal di rekamannya menggambarkan aktivitas kecepatan.
sejajar ke vertikal ke atas atau sejajar sumbu Y menggambarkan voltase. Ya. Oke, 1 mm di horizontal sama dengan 0,04 detik. 1 mm vertikal sumbu Y itu sama dengan 0,1 milivolt. Oke, paham? Ya, ya. Nah ya, kalibrasi udah ngerti ya. Nah, kita lanjut lagi. Udah ya, tekniknya cuma ini aja kalau EKG. Dia nggak ada yang canggih-canggih. Ilmu ini udah dari zaman Belanda nih EKG ini. Jadi cara pemrekamannya udah gini aja. Yang repot EKG itu adalah membacanya. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah selesai kalibrasi baru kita lanjutkan interpretasi. Oke. Tahap interpretasi EKG. Setiap kali teman-teman dikasih kertas EKG, ya. Oke. Nomor satu yang perlu Abang ingatkan, dokter tidak menegakkan diagnosis dengan EKG. Titik. Ya, diagnosis ditegakkan melalui anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. EKG adalah salah satu pemeriksaan penunjang di bidang kardiovaskular. Jadi jangan sekali-sekali menegakkan diagnosis tanpa melewati anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya. Jadi kalau ada yang ngasih EKG, ini apa diagnosisnya? Nggak bisa. Tapi ini ada EKG. Dari EKG ini interpretasinya adalah misalnya STEMI anterior. Nah, itu bisa. Tapi itu interpretasi. Bukan diagnosis. Karena untuk diagnosis harus ada anamnesis, harus ada pemeriksaan fisik. Ditambah pemeriksaan penunjang. Ya, itu konsep dari menegakkan diagnosis. Oke. Nah, untuk menginterpretasikan EKG, nomor satu apa yang paling penting? Jadi setiap kali teman-teman terima kertas EKG, nomor satu pastikan dulu identitasnya, jangan sampai lupa. Ya, identitasnya, jenis kelamin, umur, ya itu harus tahu. Ya, itu standar. Oke. Kemudian setelah itu baru lihat kalibrasi. Kalibrasinya benar atau tidak. Kalibrasi normal kayak menjelaskan tadi. Ya, kalibrasi normal adalah nih, ya. Dia akan ada ketemu kayak begini nih kalau kalibrasi ini. Garis biru tebal begini. Kalibrasi normal, ke atasnya itu 10 kotak. Artinya setara dengan 1 milivolt. Speednya, kecepatannya 25 mm. Ya, itu kalibrasi normal. Ini penting kenapa? Karena kalau kalibrasi setengahnya, kalibrasi mesin setengahnya, maka gambaran rekam jantungnya pun akan berkurang setengahnya. Ya, contoh, ketika kalibrasi normal 10 mm, ya, artinya saat ini setara dengan 1 milivolt, yang akan terekam tinggi PR terekam gelombang R itu setara misalnya 20 kotak kecil. Itu kalibrasi normal, 10 ya dengan kalibrasi 10 mm. Tapi ketika disetting kalibrasinya misalnya cuma 5 mm, maka tinggi gelombang R yang tadinya 20 kotak kecil, yang tergambar cuma 10 kotak kecil, setengahnya. Ya, jadi kita jadi salah baca. Nah, makanya harus tahu kalibrasinya dari awal. Kalibrasi normal adalah ke atasnya itu 10 mm, ya, garis kini 10 mm, dan speednya kecepatannya 25 mm per second. Oke? Nah, kemudian setelah itu ini urutannya, ya. Ini nanti dihafalkan ya. Nomor 1 selalu lihat irama, nomor 2 frekuensi, nomor 3 aksis, nomor 4 ya kita evaluasi gelombang, ya. Jadi nomor 1, 2, 3 ya itu istilahnya interpretasi awal. Sedangkan 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 itu kita interpretasi berdasarkan morfologi dari EKG, ya. Cara hafalnya gampang gini. Ini dulu gambar EKG normal, ya. Ada gelombang P. Gelombang P itu apa? Ini menggambarkan aktivitas ya depolarisasi dari atrium kanan dan kiri, ya. Repolarisasinya ada, tapi repolarisasinya biasanya langsung terekam bersama dengan PR interval, ya. Ini. Yang mana gelombang P? Gelombang P yang normal dia defleksi positif. Oke. Nah, jadi ini juga biar nggak lupa. Ini kan ada garis nih. Di dalam rekaman listrik jantung selalu ada namanya garis isoelektrik. Itu dianggap garis tengah. Ini. Ya. Ini namanya garis isoelektrik. Yang di sini. Ini garis tengah, titik nol. Setiap defleksi positif artinya gambarannya itu di atas
titik ini, ya, di atas isoelektrik. Ya, kayak ini. Ini namanya defleksi positif karena dia gambarnya di atas garis isoelektrik. Nanti kalau ketemu gambarnya ke bawah begini, nah itu namanya defleksi negatif karena gambarnya di bawah garis isoelektrik. Ini isoelektrik, ya. Nah, jadi kayak kita menarik garis lurus. Nah, itu isoelektrik namanya. Oke, gelombang P, ini gelombang P. Defleksi positif pertama dalam suatu kompleks PQRS adalah gelombang P. Jarak dari awal gelombang P ke awal kompleks gelombang QRS ini namanya PR interval atau segmen PR. Ya. Setelah gelombang P, defleksi ya. Defleksi itu artinya fleksi ya, sudut ya. Sudut ke bawah pertama setelah gelombang P namanya gelombang Q ke bawah. Dia defleksi negatif ke bawah isoelektrik. Oke. Ini namanya gelombang Q. Oke. Defleksi positif pertama setelah gelombang P itu namanya gelombang R. Nah, ke atas. Jadi kalau negatif pertama setelah P namanya Q, kalau positif yang pertama setelah P namanya R. Ya. Nah, kemudian ada gelombang S. Gelombang S apa? Gelombang S adalah defleksi negatif setelah gelombang R. Jadi kalau setelah R ada yang negatif, ada yang garisnya ke bawah isoelektrik, itu adalah S, bukan Q. Oke. Nah, setelah gelombang S ada garis sejajar isoelektrik, ini namanya segmen ST. Ya. Dan ini nanti ada defleksi positif pertama setelah QRS, ini namanya gelombang T. Ya. Dan kadang-kadang ada gelombang tambahan namanya gelombang U, tapi tidak banyak. Kadang-kadang ada. Ya. Ini satu kompleks EKG yang normal. P, Q, RST. Ya. Nah, gelombang ini harus hafal dan ini menggambarkan aktivitas listrik yang kayak menjelaskan tadi. Ya, nanti dibaca lagi. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu pola gelombang, nomor satu interpretasi apa? Irama. Nah, yang nomor satu irama apa? Iramanya sinus atau bukan sinus. Irama sinus artinya apa? Irama sinus adalah irama listrik yang berasal dari SA0. Itu yang normal. Ya, yang tadi Abang jelaskan di awal, yang ini, oke. Nah, ketika EKG merekam irama listrik yang berasal dari sini, dari SA, itu namanya irama sinus. Tetapi kalau tidak dari SA, misalnya dari AV, berarti itu bukan sinus. Itu aja konsepnya. Ya. Oke, kalau untuk dasar irama hanya itu aja. Irama EKG cuma dua, sinus atau bukan sinus. Ya, nanti kita akan bicarakan yang bukan sinus, tapi untuk dasar cukup yang sinus dulu. Syarat irama sinus apa? Irama sinus itu ya iramanya kalau poinnya bukan nomor satu ini, poinnya cuma dua. Satu, untuk irama sinus gelombang P harus selalu diikuti oleh QRS kayak gini. Jadi ada P, ada QRS. Itu sinus. Satu, ya. Oke. Yang poin utama ini dulu. Gelombang P harus selalu diikuti QRS. Harus selalu. Jadi tidak boleh misalnya ada 12 misalnya kita merekam ada 12 nih, ada 12 kompleks QRS. Ya. 12 kompleks QRS tapi P-nya cuma 10. Berarti kan ada dua yang tidak ada gelombang P. Itu tidak sinus, berarti ada sesuatu. Ya, sinus harus selalu ada P, ada QRS, ada P, ada QRS, ada P, ada QRS. Itu mutlak sinus. Itu satu. Ya. Yang kedua, gelombang sinus apa khasnya? Gelombang P harus selalu positif di lead 1 dan di lead 2 dan negatif di AVR. Itu mutlak. Jadi ada entah ketemu EKG, ada P, ada QRS. Ada P, ada QRS, tapi di lead 1 atau lead 2, P-nya negatif. Bukan ke atas, tapi ke bawah. Itu tidak sinus. Ya. Mutlak sinus adalah ada gelombang P dengan QRS, dan P-nya selalu positif. Di lead 1, di lead 2, dan AVR. Itu aja mutlak. Sinus itu kemudian terbagi nanti menjadi sinus takikardi, bradikardi, dan aritmia. Yaitu tergantung dari jumlah heart rate-nya. Oke? Nah, ini contoh. Nah, ini adalah suatu gelombang irama sinus. Ini namanya sinus bradikardi. Kenapa bradikardi? Karena jumlah heart rate-nya itu di bawah 60. Ya, lihat, ada P,
ada QRS. Ada P, ada QRS. Ada P, ada QRS. Ini juga sama, ada P, ada QRS. P dan QRS. Nah ini kan nggak sama nih, jaraknya beda-beda, tidak teratur, irregular. Tapi selama dia ada P dengan ada QRS, tetap namanya sinus. Cuman ini namanya sinus aritmia. Ya, oke? Ya, next. Baru kita hitung frekuensi. Setelah irama kita hitung frekuensi QRS. Untuk frekuensi ada beberapa teknik ya untuk menghitung heart rate ya. Bisa 1500 dibagi interval R ke R dengan menggunakan kotak kecil, atau 300 bagi RR jarak ke R dengan kotak sedang. Ini kalau pada yang rekamannya R ke R-nya teratur, atau jumlah R dikali berapa jumlah R dikali 10 ya. Kalau itu kotak besar. Ini contoh. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini R ya, ini R. Oke. Di antara R yang 1 dengan R yang 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak sedang. Paham? 6 kotak sedang, kalau kita menggunakan rumus kotak sedang berarti gampang, 300 bagi 6 kotak sedang. Artinya ini berapa frekuensinya? Ya, 300 bagi 6, 50 kali per menit. Kalau kita menggunakan kotak sedang. Kalau kita nggak mau pakai kotak sedang, pakai kotak kecil, boleh? Boleh. Hitung kotak kecil. Nah, satu ini kan 5 nih, satu kotak sedang kan 5 kotak kecil. Ya kan? Berarti kalau ada 6 kotak sedang, berarti kan ada 30 kotak kecil. Kalau dengan kotak kecil, kita hitungnya pakai apa? 1500 bagi jumlah kotak kecil. Oke? Ya. Jadi ambil aja salah satu. R ke R. Nah, atau dari sini ke sini juga boleh. Syaratnya kalau menghitung dengan rumus ini, jarak antara R dengan R harus sama. Ya. Jadi tidak bisa kalau nggak sama. Harus yang irama teratur. Kalau tidak teratur, tidak bisa. Oke. Nah, tapi gimana kalau ternyata kayak gini tidak teratur? Nah, ini contohnya kalau yang pakai R ke R ya, sama aja ya. Nah, kayak gini nih. Kalau tidak teratur, misalnya ini kayak gini, R ke R-nya 4 kotak kecil. Ya, nanti rupanya di sini R ke R-nya 6 kotak kecil, 6 kotak sedang, 6 kotak sedang. Ya. Nah, cara hitungnya gimana? Kalau antara jarak R ke R itu berbeda-beda, maka kita hitung dulu dalam 6 detik. Ya, hitung 6 detik. Oke, atau 30 kotak sedang. Oke. Hitung. Ambil jumlah R dalam 6 detik kalikan 10. Ya, nanti akan Abang kasih contoh untuk hitungnya. Jadi misalnya dalam 6 detik ada 7 R, gelombang R. Berarti ya 7 kali 10 sama dengan 70 kali per menit. Oke, itu cara menghitung frekuensi. Selanjutnya apa? Aksis. Nah, ini yang terkait, ingat tadi Abang bilang ada heksaksial ya. Aksis ini menentukan posisi letak jantung terhadap sumbu jantung. Ya, sumbu jantung apa? Sumbu jantung itu secara fisika vektor ya, garis. Ya. Jadi dia kayak vektor. Ya, jadi sumbu jantung itu sebenarnya berjalan dari superior ke inferior, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, sejajar dengan lebih kurang di sini, kayak gini. Ya, itu namanya sumbu jantung normal. Jadi jantung itu terletaknya kan bukan 2 dimensi kayak begini. Di jantung, dia letaknya begini. Condong ke depan, bukan kayak 2 dimensi kayak di kertas begini. Nah, ya, jantung itu letaknya begini, serong. Nah, oke. Sehingga aksis ini menggambarkan posisi jantung di dalam rongga dada. Apakah sesuai aksis normal, atau misalnya condong ke kiri, atau malah condong ke kanan. Nah, itu yang digambarkan dengan aksis. Itu kita bisa nilai dari EKG. Ya, oke. Aksis itu ada 4. Yang pertama ini aksis normal. Yang kedua, kalau arah jantungnya ke sini, itu artinya aksisnya left axis deviation, aksis kiri. Kalau ke sini aksis kanan, RAD. Kalau ini aksis superior ya, atau ekstrim RAD. Untuk menilai aksis, kita cuma perlu melihat kutub ya di lead 1 sama di AVF ya. Kalau lead 1, oke. Kalau yang normal mana? Kalau EKG di lead 1 positif. Positif artinya apa? Ke atas. Ya, isoelektrik. Ternyata lead 1-nya ini defleksinya positif, berarti lead 1-nya positif. AVF-nya defleksi ke atas, positif, ke sini. Berarti vektor jantungnya ke arah sini, ya, lead 1 kan?
terus vektor AVF-nya ke arah sini, berarti jantungnya berada di antara ini. Oke. Tapi kalau di EKG-nya tergambar, ternyata di lead 1 dia ke bawah, defleksi negatif. Ya, di lead AVF-nya defleksi positif, berarti arah vektornya, arah sumbu jantungnya, lead 1-nya negatif ke sini, menjauhi. Ya, AVF-nya positif, berarti benar ke sini, berarti aksis jantungnya ke arah sini. Itu sudah aksis kanan. Ya, paham ya? Nah, itu menggambarkan aksis, oke? Jadi cara menilai gampang, lihat aja. Kalau lead 1 ini boleh dihafal, lead 1 positif ya. Kalau saya lebih gampang ini. Lihat lead 1, lihat AVF. Kalau lead 1 QRS-nya positif, berarti arah ke sini. Ya, terus kalau lead 1-nya, lead AVF-nya negatif, berarti dia menjauhi sumbu AVF ya. Ke atas. Oke. Nah, kalau vektor, ingat vektor jantung selalu berjalan ya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, jangan dibalik ya. Jadi vektornya atas ke bawah, berarti di atas itu negatif, di bawah positif. Kiri ke kanan, kiri negatif, kanan positif. Terbayang ya? Paham? Itu vektor, konsep dasar vektor ya. Sehingga kalau arah listriknya ikut ke arah kanan, harusnya defleksinya positif. Tapi kalau arah arusnya menjauhi dari lead 1 ke kiri, berarti defleksinya negatif. Nah, pasti QRS-nya itu akan di bawah garis isoelektrik. Ya, oke. Nah, sekarang kita tes. Ini apa aksisnya? Siapa mau coba? Alfa, coba alfa. Coba aja nggak apa-apa. Oke. Ya, abang bantu. Lihat lead 1. Lead 1 ini positif apa negatif? Bang, maaf Bang, tadi waktu yang bagian vektor-vektor itu Alfa dihubungi dosen Bang. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, boleh. Yang lain siapa mau bantu? Nanti ikutin ya. Ya, lead 1 ini siapa nih lah? Si Ilma. Lead 1 ini positif apa negatif? Positif, Bang. Positif. Oke, lead 1 positif. Terus apa lead berapa yang kita lihat lagi? Lihat AVF. AVF positif enggak? Iya, Bang. Nah, artinya ini aksisnya apa? AVF-nya positif apa negatif, Ilma? Ayo. Positif. Positif. Gampang kalau lihat positif atau negatif, lihat aja arahnya. Ini kan garis isoelektrik. Ya. Kalau dia ke atas, artinya itu defleksi positif. Kalau QRS-nya ke bawah, artinya defleksi negatif. Nanti Abah contohkan. Jadi ini ya, lead 1 positif, lead 2 positif, AVF positif. Maka yang digambarkan kalau di aksis ini, arah listrik di lead 1 ke sini, positif kan? Arah listrik di AVF ke sini, positif. Berarti jantungnya di sini. Normal aksis. Contoh lain. Nah, ini apa? Oke, Caul, ayo. Lead 1 apa, Caul? Lead 1 positif, Bang. Oke, lead 1 positif. AVF? AVF negatif. Negatif. Aksisnya apa? Berarti positifnya lebih besar dari negatif. Bukan. Lihat, lead 1 berarti lead 1 positif kan? Listriknya berjalan berarti ke arah lead 1 ke arah kanan. Iya, ke arah kanan. Oke ya, dia kan dari kiri ke kanan ke arah kanan. AVF-nya apa? Negatif, Bang. Negatif. Kalau negatif berarti berjalannya dari atas ke bawah apa bawah ke atas? Bawah ke atas, Bang. Bawah ke atas. Berarti kuadran yang di mana? Di kuadran yang yang mana? Yang 0 sampai min 90, Bang. Berarti di sini. Berarti itu left axis deviation. Oh. Lead 1-nya positif. Berarti dia berjalan ke sini. Iya, Bang. Oke. AVF-nya negatif. Berarti dia berjalan ke arah sini. Ya kan kita sepakat. Kalau positif berarti arusnya jalan dari atas ke bawah. Kalau dia ini ya, kalau sumbu AVF ya, kalau misalnya AVF positif berarti arusnya berjalan dari atas ke bawah. Kalau di lead 1 kalau positif berarti arusnya berjalan dari kiri ke kanan. EKG tadi lead 1 positif berarti arah arusnya ke sini. AVF-nya negatif berarti arah arusnya ke sini. Berarti inilah aksisnya. Left axis deviation atau deviasi kiri. Paham semuanya ya?
izin nanya Bang, kembali nanya Bang. Apa-apa? Kan kalau misalkan dari 0 sampai 90 itu masih ada Hmm. kemungkinan normal kan Bang, itu gimana Hmm. cara melihatnya? Bang? Nah, itulah nanti kita perlu lead tambahan. Nah, bagus pertanyaannya. Jadi kalau ketemu nanti lead 1 positif, AVF-nya negatif, masih bisa normal di sini kan? Iya Bang. Nah, untuk itu kita lihat lead pembanding. Lead pembandingnya apa? Lead 2. Lead 2. Kenapa lead 2? Karena dia kan berada di area ini. Sehingga kalau lead 2 positif, berarti arah arusnya kan begini, ke arah sini. Dari atas ke bawah sini. Ya, berarti kalau lead 2 positif, AVF negatif misalnya. 1 positif, lead 2-nya positif, berarti aksisnya masih normal karena ini positif. Iya Bang. Oke. Tetapi kalau lead 2-nya negatif, berarti dia sudah masuk ke LAD. Kenapa? Karena arus lead 2-nya ke sini. Iya Bang. Ya. Jadi teman-teman bayangkan, aksis itu, jantung itu kayak kita gantung dengan benang. Berat kemana dia? Nah, itulah sumbu. Ya, karena jantung itu tidak tersusun di 2 dimensi, dia menggantung di dalam rongga dada. Nah, inilah guna aksis. Oke, paham ya? Oke. Paham Bang. Nah. Ini satu lagi terakhir. Siapa yang belum mau tembak nih? Siapa yang belum ya? Coba Coba deh Bang. Oh, Siapa? Coba deh Siapa? Alfa, Siapa? Bang. Coba Alfa. Bagus. Coba. Apa ini Alfa? Berarti kan lead 1-nya itu negatif ya Bang. Oke, terus? Terus AVF-nya positif. Ya. Artinya apa? Nah, itu berarti boleh lihat diagramnya nggak Bang? Nah, coba hafal dulu. Udah terbayang nggak diagramnya? Udah, boleh lah. yang berarti Boleh. ke kiri sama ke kiri. atas. Berarti ke kiri ke atas. Ke Apa tuh? ke kiri sama ke atas. Nah, Itu ini apa tadi Bang? abang bantu ya. Dia kuadran 4 kuadran. Oke, kiri bawah normal. Oke, Normal. kiri atas itu ke kiri. Oke, kanan bawah itu kanan. Oke, kanan atas itu superior. Ya. Oke, bayangkan. Oke, lead 1 negatif ya. Kalau negatif berarti arahnya kemana? Ke kiri Bang. Ke kiri. Oke, bagus. Nah, AVF negatif berarti arahnya kemana? AVF negatif ke atas. Ke atas. Berarti dia terdapat di kuadran antara ke kiri sama ke atas kan? Nah, kira-kira apa? Ingat. Nah, itu yang saya hafalkan. Artinya apa aksisnya? Inilah yang namanya aksis superior ya. Jadi tujuan abang kasih ini, oke. Diagram ini itu harus dihafal di dalam kepala. Makanya ini, itu tujuannya biar abang ajarkan nggak suruh hafalnya aja, biar hafal diagramnya. Ingat, bagi 4 di bawah sini ya, itu aksis normal. Di sini LAD, di sini RAD, right axis, di sini superior atau ekstrim ya, superior. Oke. Jadi grafik ini dihafal dalam kepala. Jadi ketika baca EKG, apapun bentuknya pasti tahu aksisnya apa. Jangan menghafalkan yang ini. Jangan menghafalkan yang ini. Hafalkan ini. Kayak tadi yang Alfa bilang. Alfa tadi apa? Lead 1 negatif. Berarti ke sini harusnya kan? Oke. AVF-nya negatif. Berarti ke sini harusnya kan? Nah, berarti mutlak. Disinilah aksis jantung. Oke, paham? Sama halnya, lead 1 negatif, berarti ke sini harusnya. AVF positif, berarti ke sini harusnya. Berarti di sini mutlak. Aksisnya right axis deviation. Aksis kanan. Yang bikin meragukan hanya kalau di sini. Makanya kalau di sini, lihat lagi lead 2, kayak yang ditanya sama Caul tadi. Oke? Paham, Alfa? Paham Bang. Nah, ya. Oke, Caul, paham ya? Paham Bang. Ya, ini dasar. Jadi nanti ketemu EKG apapun, selama hafal dasar, pasti bisa baca. Oke, next. Ya. Nanti ingatin abang soal waktu ya. Oke. Nah, terus lihat gelombang P ya. Gelombang P yang penting kayak tadi itu. P-nya ada P atau tidak ada P, ya. Nanti itu banyak. Kalau yang ada, kalau sinus harus selalu ada P. Ya.
Kalau tidak ada P berarti bukan sinus. Bukan sinus banyak, nanti bisa atrial fibrilasi, bisa atrial flutter dan lain-lain, ya. Itu banyak. Terus bentuk P, bentuk gelombang P juga ada P mitral, ada P pulmonal. Ini contoh. Untuk gelombang P, ingat, normal ada P selalu ada QRS. Jadi kalau nggak ada P berarti bukan sinus, itu mutlak. Ya. Nah, terus P-nya normal atau tidak, lihat. Gelombang P normal itu menggunakan hukum 2,5 kali 2,5. Ini. Lebar P normal itu lebih kurang 2,5 kotak. Tinggi P normal lebih kurang 3,5 kotak. Oke? 2,5 kotak. Artinya P normal ya, durasinya berapa nih? Nah, ini Abang tes nih. Berapa ini durasi P normal? 2,5 kotak kecil. Berapa? Siapa nih yang belum Abang suruh nih ya? Adila Hanum Sufina nih, Adila. Berapa durasinya? 2,5 kotak kecil. Nah, 2,5 kotak kecil, 1 kotak kecil kan kalau durasi kan 1 mm setara dengan 0,04 detik kali 2,5. Nah, itulah durasinya. Oke. Paham ya? Nah, itu gunanya. Makanya kita berbicaranya tidak kotak kecil kalau orang membahas EKG. Tapi pas belajar nggak apa-apa. Nah, oke. Begitu juga, ini berapa tinggi voltasenya? Tinggi voltase normal 2,5 kotak kecil. 2,5 kotak kecil berapa? 1 kotak kecil setara dengan 0,1 milivolt. Berarti tingginya sekitar 0,25 milivolt normalnya. Oke. Jadi kalau lebih besar dari 2,5 kotak kecil atau lebih tinggi dari 2,5 kotak kecil berarti P-nya tidak normal. Paham ya? Nah, itu gelombang P normal. Itu sih cara mengenali dengan simpel. Nah, ini variasi gelombang P ya. Nanti ini harus dibaca sendiri karena ini panjang ya, harus dihafal. Ya, nanti kita cari waktu lain untuk menjelaskan. Oke, terus PR interval. Nah, PR interval ini apa? PR interval ini ya yang ini. Nah, P ke R, PR interval. Ini menggambarkan listrik jantung yang melewati AV node, ya. PR interval ini yang kita nilai itu apakah normal, memanjang atau memendek. Cuman itu aja. Ya. Normal PR interval itu adalah 0,12 detik sampai 0,20 detik. Nah, ya kan? Berarti kalau di EKG-nya berapa ya? 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, makanya Bang harus dibayangkan. Jadi kalau kita baca buku nggak ada ditulis 3 sampai 5 kotak kecil. PR interval 0,12 sampai 0,20 detik. Berarti di kertas EKG tergambar dia sebanyak 3 kotak sampai 5 kotak kecil. Ya, kalau di bawah 0,12 detik berarti PR interval memendek. Di atas 0,20 detik berarti PR interval memanjang. Biasanya ini terjadi suatu keadaan yang namanya AV block. Ya, nah, oke. Itu termasuk EKG yang patologis, EKG yang kelainan. Nanti kita cari waktu untuk pemahamannya. Ya, setelah itu baru kita bicarakan durasi dari QRS ya. Nah, durasi QRS. Nah, di durasi QRS gimana cara menghitungnya? QRS itu kita hitung adalah ini. Ya, jarak dari awal Q sampai akhir S. Ada berapa kotak di antaranya? Nah, itu QRS. Ya, ini contoh. Nah, inilah yang paling enak. Nah, misalnya gini, ini normal ya. Nah, berapa durasi QRS? Lihat aja, ini Q sampai S. Ya kan? Di antara ini ada berapa kotak kecil? Ini lebih kurang ada 2 kotak kecil. Berarti kalau 2 kotak kecil berapa durasinya? Nah, berapa durasinya 2 kotak kecil? Nah, 0,08 detik. Oke, berarti kalau kita berapa durasi QRS-nya? 0,08 detik. Dari mana taunya? Karena di antara Q ke S ada 2 kotak kecil. Nah, oke. Nanti rupanya antara Q ke S dia ada 5 kotak kecil.
Nah, berarti berapa? 0,2 detik. Nah, normalnya itu ya berkisar antara, udah paham cara hitungnya ya, biar nggak salah, itu dihafal ya. Nah, normalnya gini, 0,06 sampai 0,12 ya. Jadi kisaran normalnya cuma 1,5 kotak kecil sampai 3 kotak kecil. Oke, 0,06 detik sampai 0,12 detik. Ya, oke, next. Nah, ini bentuk-bentuk gelombang QRS ya. Nanti sering-sering membaca akan hafal pola-polanya. Nah, ini nomor 1, ini yang penting. Untuk QRS, selain kita menghitung durasi, penting kita melihat namanya R wave progression ya. R wave progression itu apa? Ini kan RS ya, paham ya? Defleksi positif pertama setelah PR. Ya. Oke. Defleksi negatifnya S. Ya. Nah, dalam normal di V1 R-nya lebih pendek daripada S. Itu yang normal. Di sini. Kenapa di sini lebih pendek? Karena dia merekam dari sisi septal, dari sisi depan. Tetapi seiring meningkat ke V6 akan terjadi kebalikan. Ya, R-nya akan lebih tinggi daripada S. Ini yang namanya R wave progression. Lihat. Ini R-nya pendek, S-nya dalam. V2 R-nya lebih tinggi, S-nya mulai memendek. Ya. V3 dan V4 lebih kurang seimbang. Ya, durasi antara R dengan S lebih kurang sama. Oke. Di V5, V6 kebalikan. R-nya lebih tinggi, S-nya yang pendek-pendek. Nah, ini yang normal. Kalau tidak ada pola seperti ini, berarti ada yang salah dengan gelombang QRS. Ya, apa kelainannya nanti itu kita bahas lagi lebih lanjut. Ini kan baru EKG dasarnya. Ya. Oke. Nah, terus dari gelombang Q kita juga perlu menilai ada enggak dari QRS kita perlu lihat ada enggak gelombang Q patologis. Nah, kan QRS. Secara normal gelombang Q itu dianggap normal kalau Q-nya itu dalamnya sedikit ya, tidak melebihi sepertiga dari gelombang R. Tapi kalau lebih dari sepertiga gelombang R, maka itu namanya Q patologis. Oke, kayak gini. Nah, defleksi negatif pertama setelah P kan gelombang Q, ya. Ini ke atasnya R, ya kan? Lihat dari isoelektrik jarak gelombang ke bawah sini, ya, sama dengan jarak dari sini ke atas. Itu namanya Q patologis. Kenapa? Karena dia melebihi sepertiga dari R. Ya, paham ya? Tapi kayak di sini nih. Nah, ini ke bawah cuma 2 kotak Q-nya. R-nya 8 kotak, itu belum Q patologis. Paham? Nah, jadi kita gelombang Q, ada gelombang Q yang normal, ada yang Q patologis. Yang penting mana? Q patologis. Q patologis menandakan ada suatu infark. Ada suatu kerusakan otot jantung. Tapi kalau Q yang kurang dari sepertiga gelombang R itu tidak, bisa saja itu hanya variasi dari EKG. Ya, nah itu yang kita nilai dari QRS. Oke, selanjutnya baru kita lihat segmen ST ya. Segmen ST tahu yang mana ya? Nah, segmen ST itu, nah ini segmen ST normal. Nah, dia harus sejajar isoelektrik, ini yang normal. Harus sejajar. Kalau dia ada ST elevasi, dia naik, atau ST depresi, dia turun, di bawah yang sejajar, itu artinya ada suatu patologis. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Ini adalah suatu gambaran ST yang patologis, namanya ST elevasi. Ya, ini isoelektrik, ya kan? Harusnya segmen ST kan di sini. Tetapi karena ini suatu infark miokard, dia menyebabkan gambaran EKG-nya ST elevasi. Segmen ST-nya naik ke atas di sini. Tidak sejajar isoelektrik. Inilah yang namanya ST elevasi. Ya, oke, kebayang ya?
Nah, harusnya kalau ST normal kan P, QRS, ST-nya kan di sini. Tapi karena ini suatu STL ini yang namanya karena suatu infak miokard menyebabkan gambaran EKG ST elevasi. Setelah QRS, ya, jadi EKG-nya segmen ST ini nggak turun dulu ke sini, sejajar isoelektrik, langsung naik. Nah, langsung naik di atas isoelektrik, inilah yang namanya ST elevasi. Begitu juga sebaliknya, ada elevasi, ada ST depresi. Kalau depresi gimana? Kebalikan, turun dia di bawah isoelektrik. Ya, kalau elevasi kayak gini nih, ini kan isoelektrik, dia malah ST-nya naik di atas isoelektrik. Ini namanya ST elevasi. Tapi kalau ST depresi kebalikan, ini isoelektrik, dia malah turun ke bawahnya, baru naik sejajar dengan isoelektrik. Paham? Isoelektrik itu yang mana? Nah, yang ini kan dari tadi ulang-ulang. Nah, oke, garis penghubung antara satu PQRS dengan PQRS yang lain, yang ini namanya isoelektrik. Ya, garis tengah, garis nol. Nah, jadi ketika segmen ST naik di atas segmen isoelektrik, ya namanya ST elevasi. Ketika dia turun di bawah isoelektrik, namanya ST depresi. Itu yang harus dinilai dari segmen ST. Ya, baru kemudian terakhir kita nilai segmen gelombang T. Gelombang T ini menggambarkan repolarisasi dari ventrikel. Nah, ya kalau T, nah ini T. T dalam keadaan normal dia selalu positif kecuali di AVR. Normalnya selalu positif. Positif kemana? Cengkoknya ke atas, defleksi positif. Di lead 1 positif, lead 2 positif. Kecuali AVR dia bisa negatif. Jadi ketika T-nya negatif, berarti ada suatu kelainan. Kelainannya apa? Namanya iskemik dari miokard. Oke? Nah, baru nanti kita menilai gelombang-gelombang tambahan. Kan udah P sudah, Q sudah, QRS sudah, segmen ST sudah, segmen T sudah. Baru kemudian gelombang tambahan ya. Gelombang tambahan nanti ada contohnya nih, LVH. Ya, left ventricular hypertrophy namanya. LVH ini kita harus hafal rumus. Ya. LVH ini kita menilai menggunakan ada rumus Sokolowski namanya, ini rumusnya, ya. Ini memang harus dihafal. Jadi lihat berapa tinggi R ditambah dengan berapa S. Ya. Tinggi R diambil dari tinggi kalau dengan menggunakan sadapan ekstremitas ya. Atau kalau yang paling sering orang menggunakan sadapan S, ya. Lihat berapa dalamnya S di V1, ya, berapa kotak kecil di V1, tambahkan dengan berapa tinggi R di V5 atau di V6. Kalau jumlahnya lebih dari 35 mm atau lebih dari 35 kotak kecil, berarti suatu LVH. Oke, yang ini harus dihafal. Sama halnya dengan RVH. RVH juga harus dihafal. Ini akan pakai rumus. Tapi RVH lebih gampang. Kalau RVH, lihat. Oke, normalnya di V1 tadi apa? Normal yang ini. Nah, V1 normalnya R lebih pendek daripada S. Tetapi kalau di V1 R-nya lebih tinggi daripada S, sedang sampai V6 menggambarkan ventrikel kiri, left ventricular hypertrophy. Jadi kalau S-nya cuma 3, banyak yang harus dihafal soal ini untuk EKG. Ya. Oke, nah sekarang coba. Nah, jadi ini yang Abang bilang tadi ya, untuk irama sinus normal ya. Sekarang biar gampang kita waktu sampai jam berapa ini? Siapa mana tadi? Ilma? Udah gabung lagi. Gimana? Waktu sampai jam berapa, Caut? Sampai jam lewat 20 menit, Bang. 20 menit apa? Jam 6.20. Lagi, Bang. Hah? Iya, Bang. Berapa menit lagi? 9 menit lagi, Bang. Oke, soal maghrib ya. Oke, Iya. ya udah hafal ya urutan-urutannya. Jadi ini saya abang ulang lagi ya. Oke, ini kita rekap. Jadi ketika membaca EKG, interpretasinya apa yang penting? Nah, ini dulu ya.
Oke, selalu lihat kalibrasi. Kedua, tentukan irama. Irama apa? Sinus atau bukan sinus? Kalau kotak kecil, 1.500 bagi jumlah kotak kecil. Oke, baru kemudian udah lihat frekuensi. Baru kemudian lihat lead 1 sama AVF, tentukan aksis. Oke, udah tentukan aksis, baru lihat gelombang P. Gelombang P-nya normal atau tidak? Ada enggak gelombang P? Kalau ada gelombang P, berarti sinus. Tidak ada gelombang P, berarti bukan sinus. Oke, udah lihat gelombang P, lihat PR interval. PR interval normalnya 0,12 detik sampai 0,20 atau 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Di bawah 3 kotak kecil PR interval memendek, suatu kelainan. Di atas 5 kotak kecil berarti PR interval memanjang. Artinya apa? Ada AV block, suatu kelainan. Oke, nah, setelah kita lihat PR interval, lihat gelombang QRS. QRS apa? Hitung durasi QRS-nya berapa kotak. Terus lihat ada enggak Q patologis. Itu yang QRS. Oke. Setelah QRS ya, baru lihat gelombang ST. Ada enggak ST? Apakah ST-nya sejajar isoelektrik? Artinya normal. Di atas isoelektrik ST elevasi. Di bawah isoelektrik ST depresi. Oke. Habis ST apa? Lihat gelombang T. T-nya normal atau tidak. T normal selalu positif. Kecuali ya bisa negatif di AVR. Ya, setelah lihat gelombang T, baru lihat ada enggak hipertrofi ventricle, LVH atau RVH. Ya, bentar ya, bentar aja. Oke, sorry ya. Oke, baru kemudian setelah ST, setelah gelombang T, lihat ada enggak hipertrofi. Ada LVH atau RVH. LVH, left ventricular hypertrophy, hitung pakai rumus Sokolow-Lyon ya. Ya, itu harus hafal tuh. Ya. Sokolow-Lyon gimana? Lihat berapa S di V1, berapa kotak kecil S di V1 tambah berapa kotak R di V5 atau V6. Kalau jumlahnya lebih dari 35 kotak kecil berarti LVH. Ya, itu rumus-rumus yang gampang aja tapi harus dihafal. Oke, baru lihat ada enggak RVH, right ventricular hypertrophy. RVH gimana? Lihat aja di V1. Kalau R-nya lebih kecil daripada S, berarti itu masih normal. Tapi kalau R-nya ya lebih tinggi daripada S, berarti suatu RVH. Oke, paham? Nah, ya ini paham-paham semua nih apa? Sekarang Abang tes satu-satu nih. Paham-paham juga semua nih ya. Kita tes. Oke. Oke, ini kita latihan. Ini ya tes lah ya. Oke. Nah, pasien laki-laki umur 36 tahun. Oke, apa diagnosisnya? Siapa mau baca? Sebelum Abang tunjuk nih ya, siapa mau baca? Ini buka videonya semua ya, nggak ada yang ini ya, buka videonya semua nih. Abang mau lihat nih, ini yang kabur-kabur nih mencari susut ini. Siapa mau baca nih? Pasien laki-laki umur 36 tahun. Ini Ariza, Arik sama Huma kemana nih? Hah? Kalau ini awas kalau hilang-hilang pas lagi Abang suruh baca nih. Mana nih? Ariza, Arik sama Huma. Ariza lah, Ariza. Mana Ariza? Mana Ariza? Mana Ariza? Ariza mana? Ayo nggak apa-apa baca aja. Nanti Abang kasih tahu. Mana?
HP-nya mati. Apa diagnosisnya nih? Menurut Apa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Abang nggak pemarah kok, tenang aja. satunya Apa diagnosisnya? Hidup. Jawabannya adalah diagnosisnya tidak ada. Karena ingat, diagnosis tidak boleh dari EKG. Ya, diagnosis harus anamnesis, pemeriksaan fisik, baru EKG, baru boleh diagnosis, ya. Oke, jadi kalau orang tanya apa diagnosis dari EKG, tidak ada. EKG tidak menegakkan diagnosis. Diagnosis jantung, anamnesis, pemeriksaan fisik, baru penunjang. Salah satunya EKG. Oke, jangan sampai salah, ya. Nah, sekarang abang tanya, baru abang tanya ini. Nah, ini apa interpretasi EKG? Itu baru betul. Oke? Ya. Coba alfa. Mana? Biasa alfa, coba. Enggak apa-apa. Oke, alfa pertama. Nah, apa yang dilihat pertama ini? Di V1-nya, Bang. Jangan langsung di V1. Tetap Di- urutannya dari nomor 1. Nomor 1 apa? Kalibrasi, ya. Oke. Ini kalibrasinya kepotong ya, tapi ini normal. Kalibrasinya tinggi 10 mV, kecepatan 25 mm per second, ya. Ini kepotong gambarnya. Oke, kalibrasi normal. Setelah kalibrasi apa yang kita lihat lagi? Utama alfa, biasa alfa. Kita lihat irama. Irama sinus. Nah, iramanya apa nih? Iramanya normal, Bang. Ya, iramanya Irama normal. sinus. Irama itu cuma ada sinus atau bukan sinus? Sinus atau bukan? Sinus. Sinus. Kenapa sinus? Karena selalu ada P, ada P QRS. sebelum Ada P, ada QRS. Ya, iramanya sinus. Jadi kalau ketemu EKG, nggak ada P, berarti udah pasti bukan sinus. Nah, oke. Atau ada P, tapi nggak ada QRS, udah pasti bukan sinus. Pokoknya sinus selalu ada P, ya, oke, selalu ada P, selalu ada QRS, ya, selalu ada P, selalu ada QRS, itu sinus. Ada P, ada QRS, ada P, ada QRS, dimanapun. Nah, oke, yuk Caul, coba hitung frekuensinya berapa? Iya, Cara Bang. hitung Berarti dari jarak dari R ke R, 300 RKR, bagi oke. kota besar, Bang. Atau 1.500 bagi kota kecil. Oke, nah, berapa kira-kira? Kalau untuk sekarang, Ko- kotak besarnya itu Ini kotak 4. sedang ya, ini kotak sedang Oh, ya. iya, iya, 5 iya. kotak kecil, 1 kotak sedang. Oke. Kotak sedang ya. Berarti Berapa kotak sedang, Caul?